Selamat bertemu kembali dalam diskusi kita kali ini mengenai hukum Ohm bagian yang kedua, part 2. Resistansi seri atau tahanan ya. Bila resistor-resistor dirangkai sedemikian rupa sehingga tersusun secara acak atau terhubung ujung ke ujung, maka rangkaian tersebut disebut rangkaian seri. Pertimbangkan sistem analogi air. Misalkan ada 3 pipa dengan luas penampang yang berbeda yang dihubungkan satu sama lain. Berapapun laju air, debit ya, atau kapasitas yang masuk ke pipa di P, laju air yang sama akan berada di laju air yang sama atau debitnya akan sama pada bagian keluarannya, Q. Karena tidak akan air yang keluar dari pipa itu dengan diameter lebih besar menjadi lebih besar debitnya. Ini mekanika fluida dasar. Seperti dibahas di atas ya mengenai analogi air, berbagai resistor atau peralatan listrik yang memiliki resistansi berbeda dapat dihubungkan secara seri. Perbedaan potensial di semuanya adalah tegangannya, V, volt, yang menyebabkan arus yang sama, I, mengalir di masing-masing, tetapi potensial di masing-masingnya akan berbeda. Jadi jumlah dari semua potensi atau potensial tegangan adalah V1, V2, dan V3. Ya, untuk 3 resistor ini. Ini akan sama dengan tegangan yang diberikan V. Ini contohnya, ini ada 3 buah lampu, ya, kemudian ini positif, masuk di bagian badannya ini, kemudian di bagian bawah ini ya, bawah lampu ini masukkan bagian lehernya dari ini ya. Jadi menunjukkan bahwa ini adalah seri. Nah, ini seri, hubungannya seri. Nah, ini bentuk dari hubungan seri, 3 buah lampu. Jadi lampu bisa bermacam-macam ukurannya. Nah, misalnya ini 5 watt, ini 10 watt, ya, ini 30 watt misalnya. Itu sebagai analogi aja, contoh aja. Nah, sebenarnya pada waktu menyala ini ya, ini ketika dihubungkan, oh sebentar, yang tadi dihubungkan, ini terputus ya. Ini skakelarnya belum dihubungkan, masih mati ya, lampunya masih mati. Nah, sekarang dihubungkan, ya saya buat dekat. Nah, garisnya saya jadi satu, tidak terlihat bahwa ini ada sebuah skakelar. Maka ketiga-tiganya akan menyala. Nah, tentunya mengikuti hukum berapa tegangan yang terjadi di sini, tegangan yang dialami ya, tegangan, kemudian arusnya berapa. Ya. Padahal tegangan di sini adalah V. Ini V1, V2, V3. Mudah-mudahan nanti saya akan bisa memberikan simulasinya ya. Gambar lampu menunjukkan penurunan potensial yang progresif pada masing-masing resistor. Jadi lampu-lampu ini dianggap tahanan, ya, resistor, resistansi. Dalam menerapkan hukum Ohm ke masing-masing resistor yang kita dapatkan ada V1, atau lampu 1 sama I kali R1. I-nya berapa? I-nya dalam hal ini sama semua ya. Kemudian ini yang menyesuaikan nanti adalah karena tahanan sudah jelas. Ya, nanti V-nya akan kita ketahui yang lewat di lampu ini berapa. V2 sama dengan I kali R2. R2 adalah lampu kedua, R3 adalah lampu ketiga. Jadi V, ya, V ini ada jumlah dari V1, V2, dan V3. Ya. Jadi V sama dengan I kali R1 ditambah I kali R2 tambah I kali R3. Dari ini rumus dasarnya ya. Nah ini hukum dari, masih masuk dalam hukum Ohm, hukum tahanan. V per I sama dengan I R1 plus R2 plus R3 sama dengan R. Di mana R ini adalah jumlah dari R1, R2, dan R3. Jadi rumusnya adalah seperti ini ya. Ini penyederhanaannya. Dari rumus ini, I-nya kita keluarkan semua, ya, dibagi ke bagian kanan atau dibagi ke V-nya ini. Ya, sehingga R-nya menjadi R1 plus 2, R2 plus R3. Jadi kita lihat rumusnya menjadi seperti ini ya, karena I kita pindahkan ke lajur sebelah kiri, jadi pembagi.
Misalkan R1, R2, R3 hambatan 3 resistor yang dihubungkan secara seri. Tadi sudah saya jelaskan. Arus mengalir di rangkaian atau di semua resistor. VI. V tegangan yang diberikan. Nah, tegangan di lampu 1, lampu 2, lampu 3. Di mana V1, V2, atau V3 itu nanti menjadi V dari tegangan awalnya dari sumber sumber listriknya. R1, R2, R3 masing-masing ya, jadi gini, V1, V2, dan V3 tegangan di setiap resistor R1, R2, R2, R3 masing-masing. Ya, harusnya tetap, tegangannya berbeda, dan tekanan juga berbeda. Jika R adalah resistansi gabungan total dari semua resistor, ya, maka R sama dengan R1 plus R2 plus R3. Secara umum, jika N, nah ini kalau N ya, jumlah resistor yang memiliki resistansi, maka R1 sampai Rn dihubungkan secara seri, maka resistansi total dari kombinasi tersebut adalah R sama dengan R1 plus R2 terus sampai Rn. Dalam rangkaian seri, arus tetap sama di setiap cabang hambatan dan garis, yaitu I sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Arus di lampu 1 atau tahanan 1, arus di tahanan 2, dan arus di tahanan 3. Tegangan yang diterapkan adalah jumlah dan tegangan yang jumlah dari tegangan cabang, yaitu V1 plus V1 plus V2 plus V3. Oleh karena itu resistansi total adalah resistansi gabungan dari semuanya. Ini seri ya. Mana R sama dengan R1 plus R2 plus R3. Ini semua berhubungan, ini semua adalah aturan yang ada di dalam hukum Ohm. Aplikasi rangkaian seri. Rangkaian seri umumnya terlihat dalam aplikasi seperti lampu jalan dan lampu landasan, pacu, bandara. Ini mungkin agak kurang tepat ya. Karena apa? Kalau dengan seri ini, ya umumnya begitu satu lampu mati, mati semuanya. Ya mungkin ini adalah aturan ya, sehingga misalkan saya kurang tahu ya, di landasan bandara, ya landasan pacu itu, bila satu mati, yang lainnya mati. Sehingga harus dicek semuanya, semua harus nyala. Ya, kalau mati semuanya, berarti ada salah satu yang mati, nah itu harus diperbaiki. Contoh lain dari kejadian sehari-hari, penerangan di kuil dan rumah selama festival dan dekorasi lampu reklame. Oh ini, lampu-lampu kecil-kecil itu ya. Saya belum mau bicara tentang lampu LED. Ketika salah satu lampu pada rangkaian padam, semua lampu tidak menyala karena rangkaian tidak lagi lengkap atau aliran arus terputus. Ya, coba Anda review lagi gambar yang tadi sudah kita diskusikan. Jika salah satu putus, maka yang lainnya tidak akan menyala. Bola lampu yang menyatu menyebabkan sirkuit terbuka untuk aliran arus. Jika rangkaian berisi 10 bola lampu dan jika dihubungkan ke sumber 200 volt ya, 20 volt akan muncul di setiap bola lampu. 200 dibagi 10. Ya, karena dianggap lampunya sama ya, tahanannya sama. Jika satu bola lampu padam, 200 volt akan muncul di 9 lampu yang tersisa. Dan 22,2 volt akan muncul di setiap bola lampu. Tegangan yang meningkat ini dapat membakar bola lampu lain dan seterusnya. Karena arusnya berlebih, ya, tegangannya berlebih. Dalam kasus lampu jalan, bandara dan lampu jalan, biasanya sumber tegangan variabel arus konstan digunakan untuk menghindari pembakaran bola lampu dan untuk mempertahankan penerangan terus-menerus. Ketika salah satu bola lampu padam, perangkat di lampu secara otomatis memutus lampu yang rusak, sehingga memungkinkan bola lampu yang lainnya menyala terus. Nah ini sendiri ya, ada teknik sendiri ya. Tapi kalau seri, salah satu mati dia akan mati. Nah, jadi ini ada suatu rangkaian khusus ya, tetapi harus dijaga tegangannya. Nah, sekarang kita lihat pada saat akhir-akhir ini kita melihat ada yang disebut dengan lampu LED. Ya, banyak sekali kita lihat bagaimana cara memperbaiki lampu. Ya, ada yang caranya salah dan ada yang benar. Kalau salah itu ya, yang seri lampu yang mati itu dihubungkan langsung sehingga tegangan
yang bekerja pada setiap instansi meningkat. Menyala sih cuma sebentar, 1-2 hari, setelah itu putus semuanya karena tegangan lebih. Sumber tegangan variabel akan secara otomatis mengurangi tegangan melintasi rangkaian, mengurangi aliran arus melalui lampu. Ya. Arus normal lampu dipertahankan sehingga mencegah terjadinya lampu terbakar nadaan. Ya. Tahanan secara paralel. Nah ini atau di seri karena paralel. Tahanan dikatakan terhubungan secara paralel jika salah satu ujung dari semua resistor terhubung ke titik yang sama. Saya kira Anda sudah tahu ya, ini fisika listrik. Demikian pula ujung lain dari semua resistor terhubung ke titik yang sama. Maka kedua titik yang sama itu terhubung ke sumber. Pertimbangkan analogi air di mana A dan B adalah dua pipa pada ketinggian yang berbeda. Wah, ini harus diberikan gambarnya sebenarnya. Hubungkan dengan 3 pipa P, Q, dan R dengan diameter berbeda secara paralel. Jika tekanan pada pipa diukur, maka tekanan ketiga pipa adalah sama. Tekanan air yang sama akan memaksa aliran air di ketiga pipa tersebut. Karena diameter pipa berbeda, aliran air di ketiga pipa akan berbeda. Ya tentu ya, kapasitas rumusnya mirip ya. Q sama dengan A kali V. Kapasitas sama dengan penampang kali kecepatan ya, itu mirip dengan V sama dengan I kali R. Demikian pula 3 resistor yang terhubung sedemikian rupa sehingga semua ujungnya digabungkan dan ujung lainnya juga dihubungkan bersama. Kedua ujung A dan B dihubungkan ke sumber suplai V tegangan sehingga potensial yang sama memaksa arus di ketiga tahanan. Jadi V-nya sama. Dan tadi katakan V1 dan V2, nah di sini V1 sama dengan V sama dengan V1 sama dengan V2. Demikian pula 3 resistor yang terhubung sedemikian rupa sehingga semua ujungnya digabungkan dan ujung lainnya juga dihubungkan bersama. Ini semua dihubungkannya yang bawah ini, nanti dihubungkan semua ke negatif, katakan min ya. Kemudian yang atas ini semua dihubungkan ke positif atau plus. Nah, jadi dihubungkan kedua ujung A dan B, tidak ada ya, A dan B, dihubungkan ke sumber V. Ini hubungan A ke B, ini hubungan B ke V. Sehingga potensial yang sama, tegangan yang sama, memaksa arus di ketiga tahanan. Ya. Arusnya ini harusnya sama, kalau sama besarnya. Ya. Dalam hal ini tahanan ini adalah, atau resistansi adalah lampu. Misalkan R1, R2, dan R3 adalah hambatan dihubungkan secara paralel. V menjadi tegangan yang ditetapkan di semua resistansi. I menjadi arus di antara semua cabang. Ya, kalau R1, R2, dan R3 berbeda, I-nya pasti berbeda. V-nya tetap. Di sirkuit paralel, tegangan tetap sama di setiap cabang. Ya, di mana V1 sama dengan V2 sama V3 sama dengan V. Ya, dari sumber tegangannya. Arus dibagi menjadi beberapa cabang terpisah, yaitu I sama dengan I1 plus I2 plus I3. Ya, kalau I totalnya itu adalah I di masing-masing lampu dijumlahkan. Ketiga, resistansi total di semua cabang I per R sama dengan 1 per R dengan 1 per R1 plus 1 per R2 plus 1 per R3. Itu arusnya ya. Sesuai dengan hukum Ohm, I sama dengan V per R. Sehingga I totalnya adalah V per R1 per R1 tambah V per R2, tegangan tetap ya, karena paralel, bagi V per R3 atau I sama dengan V kali 1 per R1 ditambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Atau I per V sama dengan 1 per R1 plus 1 per R2 plus 1 per R3 atau 1 per V sama dengan 1 R1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Semua bola lampu atau peralatan lain akan dihubungkan secara paralel dengan tegangan suplai. Aplikasi rangkaian paralel. Sirkuit paralel banyak digunakan dalam sirkuit distribusi cahaya di rumah dan pabrik. Semua yang kita hubungkan lampu di rumah, apakah di kulkas, apakah di
yang mesin cuci dan sebagainya, itu hubungannya adalah paralel. Sirkuit ini disuplai dari tegangan konstan, sumber arus variabel. Sumber arusnya variabel. Sirkuit paralel yang digunakan di kapal untuk sistem distribusi layanannya, di mana banyak sirkuit cabang dihubungkan secara paralel melintasi busbar. Nah, ini busbar ini nanti akan dijelaskan kali lain ya. Busbar itu adalah, ya nanti akan dijelaskan. Sirkuit distribusi rumah dan pabrik, semua sirkuit paralel terhubung ke sirkuit utama, dan setiap sirkuit paralel akan memiliki sekring atau pengaman. Ya, karena masing-masing mempunyai arus yang berbeda. Kalau arusnya lebih, peralatannya akan rusak. Ya. Kalau dalam hal ini, kalau ada hubungan singkat, ya, V itu akan naik, I akan naik, dan I yang naik itu akan menaikkan temperatur seperti yang tadi sudah kita diskusikan. Dalam prakteknya, hampir semua rangkaian listrik distribusi merupakan rangkaian paralel. Ya, seperti ini ya, resistansi dalam kombinasi seri dan paralel. Kedua ini paralel, ini terhadap keduanya adalah seri. Dalam jenis koneksi yang seperti di atas ini, ya, karenanya kedua aturan tersebut berlaku untuk sirkuit ini. Ya. Tahanan R2 dan R3 paralel dan R1 seri dengan kombinasi paralel ini. Bagaimana menghitungnya? Tadi sudah ada contohnya. Bagaimana menghitung paralel dan bagaimana menghitung seri terhadap rangkaian yang lain. Nah, kalau ini R2 dan R3 bisa kita hitung menjadi R pengganti, ya, maka ini akan terhadap R1 akan menjadi seri. Nah, itu cara menghitungnya. Pertama, kombinasi paralel dan resisten R2 dan R3 harus diselesaikan dahulu. Itu tadi ya. Kemudian resistensi ekuivalen, katakan R4, dari rangkaian seri diselesaikan. Aplikasi praktis rangkaian paralel seri. Rangkaian paralel seri adalah fitur umum dari banyak rangkaian elektronik. Kadang-kadang kita melihat lampu LED yang sekarang yang baru itu, ada lampu kecil-kecil, ada yang hubungannya paralel, ada yang hubungannya seri. Nah, nanti ada beberapa posting saya, itu untuk umum ya, bukan untuk kuliah ya. Itu bagaimana memperbaiki lampu LED. Jadi sedikit meluruskan dari beberapa yang telah disampaikan oleh beberapa konten kreator gitu ya. Sistem ini digunakan dalam berbagai perancangan di mana tegangan dan arus yang berbeda diperlukan. Membagi tegangan. Pada banyak perangkat elektronik seperti penerima dan pemancar radio, perangkat televisi, sirkuit memerlukan tegangan yang berbeda di titik yang berbeda. Tegangan yang berbeda ini harus diperoleh dari suatu sumber, hanya satu sumber tegangannya. Metode paling umum untuk memenuhi persyaratan ini diberikan dengan menggunakan pembagi tegangan. Nah, R1, R2, R3 tahanannya berbeda-beda. Soal sederhana mengenai seri paralel. 3 buah resistor 2, 10, dan 20 ohm dihubungkan secara seri. Ya. Temukan atau hitung nilai resistansi yang setara dengan R1, R2, R3 yang 20 ohm. Nah, berapa tahanan keseluruhannya? Karena ini seri, R totalnya adalah 2 tambah 10 tambah 20 sama dengan 32 ohm. Ya. Paralel. Yang tadi yang kita hubungkan paralel. Hitung resistansi yang setara. Berapa resistansinya? Mari kita hitung contohnya. R1 2 ohm, R2 10 ohm, R3 20 ohm. Karena paralel, ini rumusnya ya. Nah, ini hukum ohm yang untuk paralel. 1 per R sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 dan 1 per R3. Nah, 1 per R itu dimana R-nya adalah 10 dan 10 dan 1 ya. R-nya 20 ohm, 2, 10 dan 20. Nah, ini 2, 10 dan 20. Nah, dimana ini
per 20. Oh, jadi balik. Oh ya, nah, kita lihat terbalik sehingga kita dapatkan 10 tambah 2 tambah 1 per 20 sama dengan 13 per 20. 10 tambah 2 tambah 13 per 20. Nah, jadi setelah dihitung semuanya ini ya, sehingga kita ketemukan R sama dengan 20 per 13. Mana R sama dengan 1,61 ohm ini ya, bukan watt, ini ohm. Dua buah lampu dengan tegangan 220 volt, 50 watt, dan 220 yang tegangan 220 ya, 50 watt dan 220 volt, 100 watt dihubungkan secara seri pada tegangan supply 220. Ini apa 220 watt ini maksudnya ya? Tegangannya 220. Nah, oke, kita lihat lagi, mungkin saya salah ketik. Nah, dihubungkan seri pada tegangan supply 220. Hitung tegangan di setiap lampu dan konsumsi daya. Nah, kita lihat. V1 220, dayanya 60 watt. 50. P2 sama dengan 100 watt. 60 watt ya, 20 watt ya. Oh ya betul, 60. Jadi kok bisa jadi 60 ya, 50 ya, ada coba koreksi sendiri, ini seharusnya 50 ya kalau dari soalnya ini. V1 sama dengan berapa, V2 sama berapa, P sama dengan berapa. Nah, kita lihat, mungkin saya menuliskan soalnya salah. Resistansi lampu 60 watt sama dengan V kuadrat per P1. Tahu jelas rumusnya. Tahanan pada 100 watt ya, adalah sebesar ini. Nah, resistansi total adalah 806,7 tambah 484. Nah, arus I sama V per R 220 per tahanan sebesar ini. Jadi saya salah nulis tahanan di soal daya di soal pertama ya, harusnya 60 watt. Jadi tegangan lampu 60 watt ya, V1 tambah IR1 sama 0,1704 kali 806,7 didapatkan 137,5 volt. Jadi tegangan lampu 100 watt adalah 82,5 volt. Nah, ini contoh hitungannya. Konsumsi daya P sama dengan V kali I. Harusnya sudah ketemu. Nah, ini tegangannya 220, maka dayanya adalah atau voltnya 37,5 watt. Ingat ya, watt ini bukan energi, ya, tapi bisa energi spesifik. Mengingatkan aja. Karena kita sering bingung, energi satuannya apa? Watt. Nah, padahal energi adalah daya kali satuan waktu. Oh, tapi watt ini energi, ya, maka itu adalah energi spesifik. Bila lampu dihubungkan secara paralel, konsumsi daya adalah 60 plus 100 sama dengan 160 watt. Ya, paralel. Hitung hambatan total dari rangkaian berikut. Nah, Anda lihat ini paralel di sini, kemudian di seri, kemudian ini di seri, di paralel lagi. Ya. Nah, pada prinsipnya ya, kita menghitungnya adalah paralel ini kita selesaikan dulu. Ya, R2 dan R3 ini paralel ini kalau misalkan dihubungkan menjadi suatu tahanan tahanan setara, sehingga hubungan antara tahanan pengganti ini dengan tahanannya adalah seri. Kita selesaikan dulu. Nah, ini kita selesaikan menjadi satu tahanan gabungan R2 dan R3, kemudian seri terhadap R5. Seri terhadap R5 kita selesaikan juga sehingga menjadi suatu tahanan setara lagi. Ya. Kemudian tahanan setara itu kita paralelkan dengan ini, kita hitung. Itu pada prinsipnya. Sehingga nanti akan muncul suatu tahanan setara gabungan dari semuanya ini, turunan dari semuanya ini menjadi suatu hubungan seri. Dengan mudah kita akan menghitungnya. Nah, ini Anda perhatikan di sini dari paralel ini dan paralel ini didapatkan 4,3 ohm. Nah, langkah kedua adalah 4,3 ohm ini adalah seri. Ya. Ketika kita gabungkan menjadi 7/3 ohm. Jadi 7/3 ohm ini
diparalelkan dengan ini, ya, sehingga akan didapatkan hasil ini, hitungan di bawah ya, hasil setara dengan tahanan-tahanan ya, kombinasi ini. Dan yang terakhir akan kita hitung semuanya itu secara seri. Nah, saya kira demikian ya. Jadi ini adalah sebetulnya review ini ya, review dari fisika listrik.